Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hussein Abdul Aziz. Saya dari Sejarah Peradaban Islam kelas A dengan NIM 53010190003. Di sini saya akan menerangkan tentang 3 aliran pembaharuan Barat Islam dan nasionalis. Yang pertama, dinasti Utsmani yang berpusat di Turki terletak pada posisi yang sangat strategis, di mana di satu sisi menghadap ke daratan Eropa dan Rusia, di sisi lain berbatasan dengan Arab Saudi. Jadi daerah kekuasaan dinasti ini sangat membentang luas dan mencakupi daerah Arab dan di sebelah timur dan daerah-daerah Eropa Timur di sebelah barat, dan mempunyai rakyat yang terdiri dari berbagai bangsa dan ras agama. Puncak kejayaan dinasti ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman pada 1520 sampai 1556, yang termasyhur dengan julukan Al-Gaumuni atau pembuat undang-undang, mengganti Sultan Al-Gonuni. Ini adalah sultan-sultan yang tidak memiliki kecakapan dalam bidang politik pemerintahan sehingga kekuatan militer dinasti ini semakin lama semakin melemah. Begitu juga perekonomiannya, karena pedagang antara timur dan barat sudah tidak melewati jalur tersebut. Selain itu, ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami stagnansi dan terekat-ekat yang ada banyak dibalut dengan khafarat, serta umat Islam banyak yang mengikuti ajaran yang menghantar mereka menjadi fatalistis. Tegasnya dunia Islam dalam keadaan mundur dan statis. Keterbelakangan dan ketinggalan masyarakat pada para pembesar dinasti Utsmani benar-benar terlihat pada abad ke-17, yaitu sejak mereka dikalahkan sewaktu pengiriman tentara yang sangat besar untuk menguasai Mina pada tahun 1683. Keadaan ini sangat mengagetkan Turki Utsmani dan menyadarkan bahwa Barat mempunyai kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan militernya. Sejak itu, mereka mengirim duta-duta ke Eropa, khususnya Prancis, untuk menyelidiki rahasia keunggulan Barat di bidang militer. Melalui duta-duta Turki yang dikirim ke Eropa Barat, ini tergulir dengan ide-ide kemajuan berbagai bidang di Turki. Dari mereka, Turki Utsmani mengadakan pembaharuan untuk mengejar ketinggalan mereka dari Eropa Barat. Pembaharuan ini di bidang militer merupakan prioritas yang pertama, tetapi ternyata pembaharuan di bidang ini mendapat hambatan yang dari pasukan Yeniseri, terutama elit Turki Utsmani, juga dari kalangan ulama yang bekerja sama dengan pasukan elit tersebut, karena pasukan elit tersebut memiliki kerikil tajam bagi pembaharuan yang bergulir oleh Sultan Mahmud II. Maka Sultan membubarkan pasukan Yenisari tersebut pada tahun 1862. Pada masa Sultan Mahmud II, pasca pembubaran pasukan Yenisari, pembaharuan tidak hanya di bidang militer, tetapi juga di bidang lainnya seperti politik, pendidikan, dan administrasi negara. Gerakan pembaruan di Turki Utsmani
ini di dalam perjalanan sejarahnya melahirkan 3 aliran pembaruan, yaitu yang pertama, golongan Islam yang mengambil bentuk-bentuk pembaruan dari Barat, tetapi mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam. Yang kedua, golongan Barat yang ingin mengambil Barat sebagai dasar model pembaruan. Ketiga, golongan nasionalis yang timbul kemudian melihat bahwa bukan peradaban Barat juga bukan Islam yang harus dijadikan dasar nasionalisme Turki. Maka itu, melihat perbedaan di antara ketiga golongan tersebut, dengan melihat beberapa pemikiran para tokoh, sehingga jelas perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama, aliran Barat. Terjadi kontak dengan Barat pertama kalinya waktu terjadi konfrontasi fisik dengan Barat, menjatuhkan Mina pada tahun 1683. Kontak manusia ini justru menimbulkan kearifan Turki akan ketinggalan dalam bidang strategi perang dan militer. Pada masa Sultan Mahmud II, untuk mengejar ketinggalan tersebut, dikirim duta-duta Turki, kemudian banyak belajar dari Barat, yang kemudian melalui duta-duta mulailah ide-ide pembaruan di Turki. Tokoh terkemuka yang termasuk aliran Barat ialah Tevfik Fikret 1867 sampai 1951 dan Dr. Abdullah Jawdat 1869 sampai 1032. Tokoh yang terjalir ini pernah lari ke Eropa bersama pemimpin Turki muda dan menetap di Genewa. Di Genewa mereka menerbitkan majalah Istihaj yang kemudian menjadi media utama dari kelompok aliran Barat. Yang kedua, aliran Islam. Aliran Islam menurut aliran ini bukanlah menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Agama Islam tidak pernah menjadi penghalang bagi kemajuan. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran sebelumnya. Aliran ini berpendapat bahwa lemahnya kerajaan justru karena syariat tidak dijalankan lagi untuk kemajuan kerajaan. Maka syariat atau hukum-hukum harus dijalankan kembali. Meskipun menurut konstitusi 1876 bahwa agama kerajaan adalah agama Islam, namun kerajaan Turki Utsmani belum dapat dikatakan negara Islam karena menurut mereka syariat Islam belum dilaksanakan secara seluruh dalam pengaturan negara dan masyarakat. Negara Islam menurut aliran ini ialah negara yang menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Hukum selain hukum Tuhan tidak diakui. Oleh karena itu konstitusi tidak dibutuhkan. Hukum Tuhanlah yang merupakan undang-undang dasar. Dalam Islam, pembuat hukum syariat yang hanya Tuhan. Sedang yang berhak memberikan penafsiran adalah ulama, bukan parlemen. Oleh karena itu, negara menurut mereka harus diatur oleh kaum ulama, bukan parlemen. Di sini konsep din Yudelvet persatu padu antara agama dan negara mencapai kesempurnaan. Perpisahan antara keduanya tidak mungkin. Dalam menanggapi gagasan yang tergulir oleh aliran Barat tentang kebebasan wanita, aliran Islam berpendapat bahwa kebebasan
yang diberikan oleh Barat kepada wanita bukanlah meningkatkan status mereka. Bahkan sebaliknya, pembukaan kerudung dapat menyebabkan dekadensi moral dan pergaulan wanita dan pria. Ketinggian martabat wanita hanya dapat menjalankan syariat. Kewajiban syariat terhadap wanita adalah berkerudung, menutup rambutnya, dan selendang tanpa hiasan yang dapat menggoda lawan jenis. Next. Selanjutnya, aliran nasionalis. Pada mulanya masyarakat kerajaan Turki Utsmani dikelompokkan menurut agama masing-masing yang dianut, sehingga mereka terkotak-atik dalam milit Islam, milit Yahudi, milit Kristen, dan seterusnya. Ketika paham nasionalis berkembang di Barat, sistem milit terancam keberadaannya di Turki. Milit Kristen di Eropa Timur memprotes atas kerendahan martabat mereka dalam sistem milit tersebut. Dengan dukungan di negara Eropa, mereka menuntut hak otonomi penuh dari kekuasaan Turki. Karena itu dinomorduakan oleh sistem milit tersebut. Ziya Kalp, seorang pemikir nasionalis Turki, berpendapat bahwa nasionalisme didasarkan bukan atas bangsa atau rasa, sebagaimana yang diyakini oleh penganut paham Turkinisme, tetapi atas dasar kesamaan budaya. Ia membedakan antara kebudayaan dan peradaban menurutnya. Kebudayaan itu bersifat unik, nasionalis, dan sederhana, subjektif, dan timbul dengan sendirinya. Kebudayaan menurutnya yang dapat membedakan antara satu bangsa atau nasion dengan bangsa lain, tetapi kelihatan batasan nasionalisme versi Golab ini tidak jelas bila dibandingkan dengan pandangan Khalid Edip yang mengatakan bahwa nasionalisme Turki ini berbatasan dengan kerajaan Utsmani dalam batasan geografisnya pada Republik Turki sekarang ini. Faktor kemunduran kerajaan Turki Utsmani menurut aliran ini ialah keengganan umat Islam mengakui adanya perubahan dan menerima intervensi baru terhadap ajaran agama sesuai dengan perkembangan zaman. Aliran ini menolak meniru Barat secara radikal, tetapi menolak kehadiran institusi nasionalis yang dianggap menghambat adanya kemajuan. Meskipun demikian, mereka menghidupkan kembali kebudayaan Turki yang dijiwai oleh Islam, bukan syariat. Tentang perubahan Islam, menurut aliran ini harus adanya pemisahan antara ibadah, muamalah. Masalah ibadah itu menjadi urusan ulama, dan persoalan muamalah itu menjadi urusan negara. Muamalah menurut mereka merupakan adat kebiasaan yang kemudian dikukuhkan oleh wahyu. Adat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, syariat yang berkaitan dengan muamalah juga harus berubah. Dalam kata lain, syariat harus bersifat dinamis seperti adat. Menurut aliran ini, kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh Sayyid al-Islam harus dialihkan kepada parlemen.
Begitu juga mahkamah syariat dipindahkan ke yuridiksi syariat al-Islam. Yuridiksi Kementerian Kehakiman dan madrasah yang selama ini dikuasai oleh Syai'in al-Islam harus dialihkan pengolahannya kepada Kementerian Pendidikan. Inilah yang dimaksud oleh mereka tentang usulan pemisahan antara agama dan negara. Jadi pemisahan mereka usulkan masih belum mengatur Turki kepada negara sekuler karena masih menguasai masalah pendidikan madrasah. Masalah wanita menurut aliran ini. Sebagaimana aliran barat harus diikuti disertakan dalam pergaulan sosial, ekonomi, dan politik. Juga harus mendapat hak yang sama dalam pendidikan, perceraian, dan warisan. Poligami harus dihapus karena penghapusan itu juga diperbolehkan oleh syariat Islam. Jika negara melarang terhadap apa yang diperbolehkan, maka larangan tersebut akan menjadi keharusan dan mengikat. Berapapun aliran barat dan nasionalis ini telah dianggap sekuler, tetapi beberapa ide-ide pemikiran para tokoh masih ada yang terkait dengan agama, khususnya aliran yang terakhir ini. Bahkan lagu kebangsaan Turki disertai oleh Majelis Akbar Nasional pada bulan Maret 1921. Melarang minuman keras dan berjudi, permainan kartu, dan trik-trak. Majelis juga mendirikan komite syariat yang bertugas mengawasi semua undang-undang agar sesuai dengan hukum ilahi. Ya, menurut pandangan saya begitu. Kalau ada salah-salah ya sedikit mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.